Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah dari kelas A2 Teknik Informatika dengan NIM 21024014076. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari 5 alat. Langsung saja, di sini saya sudah memegang sebuah alat motherboard, yang dimana motherboard adalah komponen utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai tempat terhubungnya seluruh komponen komputer, berfungsi sebagai dan motherboard. Yang pertama, mengatur aliran data. Motherboard mengatur aliran data antara semua komponen komputer seperti CPU, RAM, dan perangkat keras lainnya. Dan yang kedua, menghubungkan komponen. Motherboard menyediakan soket untuk prosesor dan slot untuk pemasangan komponen kartu seperti VGA, card, sound card, dan internet modem. Dan yang ketiga, mengontrol komunikasi. Motherboard menyediakan jalur komunikasi antara semua komponen, memungkinkan data untuk bergerak dari satu komponen ke komponen lainnya. Nah, selanjutnya ada pun jenis motherboard. Yang pertama, IT baby atau IT jenis motherboard yang lebih tua. Dan yang kedua, IT jenis motherboard yang paling utama, yang paling umum digunakan saat ini. Dan yang ketiga, BTS jenis motherboard yang lebih tua. Dan yang keempat, ITS jenis motherboard yang lebih kecil dan lebih efisien. Motherboard adalah bagian penting dalam membangun PC dan memiliki berbagai jenis yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti motherboard untuk game dan desain grafis. Dan yang kedua, prosesor. Dan ini alat prosesornya, yang dimana prosesor atau disebut juga CPU, singkatan dari Central Processing Unit, adalah komponen utama dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi-instruksi dari program-program yang berjalan serta melakukan berbagai operasi aritmatika dan logika dasar. Adapun fungsinya yaitu pertama, eksekusi instruksi. Prosesor bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program yang berjalan di komputer. Instruksi-instruksi ini mencakup operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, operasi logika seperti AND, OR, operasi perbandingan, dan operasi lainnya yang diperlukan untuk menjalankan program dengan benar. Dan yang kedua, pengolahan data. Prosesor melakukan pengolahan data dengan melakukan operasi aritmatika, logika, dan manipulasi data lainnya. Ini termasuk mengambil data dari memori, melakukan operasi yang diperlukan, dan menyimpan hasilnya kembali ke memori atau perangkat penyimpanan. Dan yang ketiga, koordinasi perangkat. Prosesor mengolah dan mengkoordinasikan instruksi antara berbagai komponen perangkat keras hardware di dalam komputer seperti memori, perangkat input-output AI, kartu grafis, kartu suara, dan lain-lain. Hal ini memastikan bahwa semua perangkat bekerja bersama-sama dengan efisien. Dan yang keempat, manajemen sumber daya. Prosesor mengatur penggunaan sumber daya komponen komputer seperti memori, bandwidth, sistem, dan perangkat keras lainnya. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang efisien untuk menjaga kinerja sistem yang optimal. Dan yang ketiga, RAM. RAM adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Data yang disimpan di RAM dapat diakses dengan cepat karena setiap sel memori dapat diakses secara acak, tidak seperti memori seri yang hanya dapat diakses secara berurutan. Fungsi RAM yang pertama, menyimpan data sementara. RAM menyimpan data yang membutuhkan oleh CPU untuk diolah dalam waktu yang singkat. Data ini dihapus ketika perangkat komputer dinantikan. Dan yang kedua, meningkatkan kinerja RAM, membutuhkan CPU untuk mengakses data untuk dengan cepat sehingga meningkatkan kinerja komputer. Dan yang ketiga, menyimpan data yang dibutuhkan secara sementara. RAM menyimpan data yang dibutuhkan oleh aplikasi atau sistem operasi dan waktu yang singkat sehingga data tersebut tetap tersedia untuk diakses oleh CPU. Ada dua jenis utama RAM. Yang pertama, RAM
static RAM. Memori ini menyimpan data dalam bentuk benar 1 atau 0 selama ada listrik tersedia. RAM memiliki waktu akses yang lebih cepat tetapi membutuhkan lebih banyak komponen. Yang kedua, dynamic RAM. Memori ini memerlukan pengisian ulang refresh periodik untuk mempertahankan data. DRAM lebih efisien dalam hal penggunaan chip karena memiliki lebih sedikit komponen. Dan yang keempat itu power supply. Dan ini alat power supply itu yang dimana power supply adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memasuk atau menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Komponen ini dirancang untuk mengubah bahan dasar energi seperti energi matahari, angin, atau kimia menjadi energi listrik. Power supply sangat penting bagi komputer dan beberapa perangkat elektronik lainnya, karena jika komponen ini mengalami permasalahan, perangkat tersebut tidak akan berfungsi secara normal. Fungsi dari power supply yaitu power supply adalah mengubah tegangan, mengubah daya, mengatur daya bagi tegangan output. Berikut adalah beberapa fungsi power supply. Yang pertama, mengubah tegangan. Power supply mengubah arus listrik dengan tegangan tinggi AC alternating menjadi arus listrik dengan tegangan rendah DC direct current. Ini penting karena hardware komputer hanya bisa beroperasi dengan arus searah. Dan yang kedua, mengatur tegangan. Power supply mengatur dan menstabilkan tegangan listrik agar komponen atau perangkat komputer menerima aliran listrik dengan level tegangan yang sesuai dan aman. Dan yang ketiga, menyediakan daya listrik. Power supply menyediakan daya listrik yang cukup untuk semua komponen di dalam perangkat elektronik. Ada beberapa jenis sambungan power supply yang umum digunakan. Yang pertama, sambungan DC digunakan untuk menghubungkan power supply dengan perangkat yang membutuhkan daya secara searah DC. Sambungan DC biasanya memiliki kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan seperti 5V, 12V, dan 3,3V. Yang kedua, sambungan IC digunakan untuk menghubungkan power supply dengan sumber daya listrik utama seperti stop kontak. Sambungan IC biasanya menggunakan kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangan IC yang diberikan oleh sumber daya. Dan yang ketiga, sambungan SATA. Sambungan SATA digunakan untuk membutuhkan power supply dengan hal drive SATA. Sambungan data biasanya menggunakan kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh hard disk SATA. Yang keempat, sambungan Molex digunakan untuk menghubungkan power supply dengan perangkat seperti flop disk, DC, RAM, dan perangkat lainnya yang menggunakan sambungan Molex. Yang kelima, sambungan PCI digunakan untuk menghubungkan power supply dengan perangkat PCI seperti kartu grafis dan jaringan. Yang keenam, sambungan ITIS digunakan untuk menghubungkan power supply dengan motherboard. Sambungan ITIS biasanya menggunakan kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh motherboard ITIS. Yang ketujuh, sambungan FDD digunakan untuk menghubungkan power supply dengan floppy disk drive. Sambungan FDD biasanya menggunakan kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh floppy disk drive. Yang ke-8, sambungan USB digunakan untuk menghubungkan power supply dengan perangkat USB seperti mouse dan keyboard. Yang ke-9, sambungan FGA digunakan untuk menghubungkan power supply dengan kartu grafis. FGA, sambungan FGA biasanya menggunakan kabel dengan terminal yang sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh kartu grafis FGA. Dan yang ke-10, sambungan audio digunakan untuk menghubungkan power supply dengan kartu suara jika power supply bermasalah. Ada beberapa yang dapat terjadi jika power supply bermasalah.
Dan yang pertama, komputer tidak bisa menjalankan sistem power supply berfungsi untuk menyediakan daya listrik yang diperlukan oleh komputer. Jika power supply bermasalah, komputer tidak akan bisa menyalakan sistem atau menjalankan perintah apapun. Dan yang kedua, komponen tidak dapat beroperasi. Power supply menyediakan daya listrik yang dibutuhkan oleh berbagai komponen di dalam komputer seperti CPU, motherboard, hard drive dan perangkat lainnya. Jika power supply bermasalah, komponen-komponen ini tidak akan menerima daya yang diperlukan untuk beroperasi. Dan yang ketiga, hardware komputer tidak aman. Power supply juga berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan tegangan listrik. Jika power supply bermasalah, tegangan listrik yang diterima oleh komponen-komponen dapat menjadi tidak stabil atau bahkan berbahaya bagi perangkat elektronik. Dan yang keempat, data yang disimpan bisa hilang. Jika power supply bermasalah, data yang disimpan di dalam komputer dapat hilang karena komputer tidak dapat menyimpan data secara permanen. Data yang disimpan di dalam RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Dan yang keenam, perangkat lain tidak berfungsi. Power supply juga digunakan untuk menyediakan daya listrik perangkat lain seperti monitor, keyboard, dan mouse. Jika power supply bermasalah, perangkat-perangkat ini juga tidak berfungsi. Dan yang ketujuh, komputer bisa mengalami kerusakan parah. Jika power supply bermasalah dan komputer tetap dihidupkan, komputer dapat mengalami kerusakan parah yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada komponen-komponen dalam komputer. Dan yang ke-8, kerusakan pada komputer lain. Jika power supply bermasalah, komponen lain di dalam komputer dapat mengalami kerusakan karena tidak menerima daya yang diperlukan untuk beroperasi dengan benar. Misalnya, hard drive dapat mengalami kerusakan karena tidak menerima daya yang cukup. Dan kelima, VGA card. Dan ini alat VGA card-nya, yang dimana VGA card adalah sebuah komponen yang berfungsi untuk menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. VGA card juga dikenal sebagai graph card atau video card. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang VGA card dan apa yang terjadi jika VGA card bermasalah. Pertama, pengertian VGA card. VGA card adalah sebuah kartu grafis yang berfungsi untuk mengolah gambar dan menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. VGA card memiliki prosesor grafis sendiri yang disebut CPU. CPU ini bertanggung jawab untuk memproses data grafis yang diterima oleh dari CPU dan kemudian mengirimkannya ke monitor untuk ditampilkan. Fungsi dari VGA card yaitu pertama, mengolah gambar. VGA card mengolah gambar yang dibutuhkan oleh aplikasi dan perangkat lunak seperti game, software, edit foto atau video, dan aplikasi grafis. Dan yang kedua, menerjemahkan sinyal. VGA card menerjemahkan sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja. VGA card meningkatkan kinerja komputer dalam mengolah data grafis sehingga memungkinkan aplikasi dan game berjalan dengan lebih lancar dan lebih baik. Jenis dari VGA card, ada beberapa jenis VGA card termasuk yaitu VGA onboard, VGA card yang sudah terpasang di motherboard. Yang kedua, VGA card eksternal, VGA card yang dapat dipasang di slot ekspansi motherboard. Apa yang terjadi jika VGA card bermasalah? Jika VGA card bermasalah, berikut adalah beberapa konsekuensinya yang dapat terjadi. Yang pertama, tampilannya tidak jelas. VGA card yang bermasalah dapat menyebabkan tampilan yang tidak jelas atau salah pada layar monitor. Dan kedua, gagal memuat aplikasi-aplikasi yang memerlukan grafis tinggi dapat gagal memuat atau berjalan dengan lambat karena VGA card yang tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga, penurunan kinerja. Komputer dapat menjadi lebih lambat dalam menjalankan aplikasi karena VGA card yang tidak dapat mengolah data grafis dengan baik.
Dan yang keempat, bunyi cap berkali-kali. Jika VGA kernel bermasalah, terdengar bunyi beat berkali-kali dapat menjadi tanda bahwa VGA atau motherboard mengalami kerusakan. Dan kelima, restart atau error secara acak. Komputer dapat melakukan restart atau error secara acak karena VGA yang tidak berfungsi dengan baik. Dan yang keenam, kerusakan dokumen atau media. Kerusakan dokumen atau media yang ada di dalam perangkat juga dapat menjadi indikasi bahwa VGA mengalami masalah. Baik, mungkin itu saja mengenai penjelasan dari alat motherboard. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.